Alatnya sama, di situ settingannya sama, ternyata hasilnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustikasari. Mohon maaf teman-teman, ini sudah beberapa minggu, mungkin hampir 2 mingguan saya nggak upload video karena kemarin saya digodar sakit teman-teman semuanya. Jadi tidak bisa membuat video lanjutan atau tidak bisa ngevlog lagi. Mumpung ini sudah sehat dan sudah bisa beraktivitas seperti normalnya biasa, akhirnya saya ingin membuat video yang intinya berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya. Karena beberapa banyak komentar yang banyak menanyakan masalah settingan, dan juga ada yang ingin berbagi kenapa alatnya sama, di situ settingannya sama, ternyata hasilnya berbeda, gitu lah. Jadi nanti saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya. Saya juga pernah mengalami apa yang pernah dialami teman-teman seperti itu. Karena apa? Mungkin saya sendiri juga saat itu konsep yang saya pahami juga nggak terlalu matang. Akhirnya pokoknya saya samakan semuanya, dan akhirnya bisa jadi pinginnya itu berhasil, ternyata tidak berhasil. Dan banyak sekali mungkin komentar-komentar yang tidak saya balas teman-teman semuanya, karena saya sendiri kadang itu di saat HP saya itu mungkin baru nyala, mungkin ratusan WA atau mungkin pesan-pesan yang masuk tidak terbalas, gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saja ya teman-teman ya. Jadi di saat saya dulu itu belajar wifi, memang saya tidak langsung ke praktek. Saya pahami memang konsepnya terlebih dahulu. Saya paling suka itu paham konsepnya terlebih dahulu baru praktek. Karena kalau saya sendiri itu masalah praktek itu semakin banyak saya memegang alat, semakin banyak saya praktek, insya Allah nanti akan saya semakin bisa. Karena saya sendiri juga namanya juga pemula. Tapi kalau di situ saya nggak dibarengi dengan konsep yang kuat, biasanya saya sendiri itu kayak tepar gitu loh. Di saat saya mengalami kejadian yang baru, biasanya sering meraba-raba. Tapi kalau seandainya di sini saya ada konsep yang saya pahami di awal, minimal di situ tahulah namanya apa ya, subnet dan semacamnya kayak gitu. Dan akhirnya di saat saya mulai terjun di lapangan, saya hanya bisa memetakan akhirnya. Dan akhirnya membuat topologi itu saya nggak sekedar lihat tutorial di YouTube. Di saat teman-teman di situ mempunyai alat di situ sama persis, terus di setting sama persis di YouTube, ternyata hasilnya berbeda. Ada beberapa faktor teman-teman semuanya. Ternyata termasuk di situ masalah wilayah. Makanya teman-teman di sini pahami dulu wilayahnya teman-teman semuanya. Karena apa? Contoh yang mungkin sekarang menjadi perdebatan di kolom komentar saya sendiri itu masalah settingan di CP300 atau tenda, atau mungkin yang CPE220 itu yang mungkin yang saya setting kayaknya itu nggak mungkin, tapi di saat saya udah mulai terjun di lapangan itu mungkin terjadi gitu loh. Saya dulu juga nggak percaya kalau seandainya di saat setting ini nanti itu bisa jauh. Ternyata di saat kondisi wilayah itu tidak ada pepohonan, loss dan semacamnya, sinyal di situ masih bersih, ternyata bisa sangat jauh sekali ya gitu lah. Di saat teman-teman setting itu coba dilihat apakah di daerah teman-teman itu banyak pepohonan satu, atau di situ teman-teman berbukit yang terjal kayak gini, gitu. Terus mungkin teman-teman di situ banyak padat rumah, atau mungkin banyak gedung-gedung, atau di situ yang biasanya sering sinyal itu berbelok-belok, biasanya banyak rumah-rumah kaca kayak gitu lah. Dan terus teman-teman apakah di situ alatnya itu di outdoor itu sudah benar-benar horizontal seperti ini, terus ini mau ditembakkan kemana dulu, sesama alat atau ke HP, gitu loh. Dan berapa ketinggiannya, itu yang mungkin teman-teman mungkin kurang jelinya di situ. Dan sebenarnya saya di saat sering memberikan tutorial itu, saya memberikan yang cukup detail sebenarnya. Kalau teman-teman sebenarnya kalau memahaminya secara perlahan, kadang saya sendiri kadang senyum-senyum sendiri kadang. Ini yang pertanyaan sebenarnya sudah ada di detik berapa atau menit keberapa sudah ada. Tapi karena tidak melihat videonya, langsung di skip, atau mungkin di situ langsung tanya,
Akhirnya nggak paham juga, padahal sudah ada di videonya. Makanya teman-teman di situ, di saat teman-teman di situ mau setting sesuatu alatnya, disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Sebagai acuan referensi itu adalah di YouTube, termasuk mungkin channel saya ini sebagai salah satu referensi. Tetapi teman-teman juga harus paham konsepnya. Setelah teman-teman di situ, teman-teman sudah tahu kondisi wilayahnya, teman-teman di situ coba pelajari konsep dasarnya. Kenapa menggunakan channel width ini atau frekuensinya ini 5, ini 4, 2,4 atau 5,8, teman-teman harus paham dulu. Terus kenapa di situ saya harus menggunakan sinyalnya penuh yang 75%, 100% atau 50%? Kenapa saya menggunakan itu? Teman-teman harus paham. Terus kenapa saya menggunakan beacon intervalnya? Jadi kenapa menjadi misalnya beacon intervalnya dikalikan 2 kali lipat. Terus di situ ada apa itu frictional zone, atau mungkin yang wilayah yang di situ sinyal di manakah nanti sinyal itu akan mendarat, kayak gitu. Nah kalau sudah pelajari konsepnya, nah ini teman-teman itu tinggal saat memulai dengan praktek di lapangannya. Di situ teman-teman semakin banyak pengalaman, nanti teman-teman akan semakin bisa. Atau dibolak-balik terserah, banyak pengalaman dulu terus nanti belajar konsep, monggo. Kalau saya sendiri memang saya suka sekali dengan konsep. Lah, yang menjadi pertanyaan dari teman-teman pasti yaitu kenapa settingannya itu sama, terus di situ alatnya juga sama, hasilnya berbeda. Karena apa? Wilayahnya berbeda. Yang kedua, teman-teman konsepnya berbeda. Yang ketiga, tentunya pengalamannya berbeda. Hanya 3 ini saja sudah sangat akan membedakan nanti. Orang-orang yang di situ yang sudah banyak pengalamannya, saya sendiri pengalaman di wifi ini mungkin baru 1 tahunan, tapi ternyata itu masih kurang sekali. Apalagi yang sudah sampai bertahun-tahun, mungkin hanya melihat sinyal wifi-nya atau mungkin hanya di klik-klik, nek, itu sudah jadi, kayak gitu loh. Tapi proses untuk mendapatkan pengalaman yang begitu banyaknya, itu mungkin dianya yang sudah beratus-ratus alat, mungkin beribu-ribu alat, atau sampai untuk kabel fibernya sudah berkilo-kilometer, gitu. Akhirnya apa? Mencetuskan sesuatu yang mungkin dia sendiri hanya di celek, konek, ternyata sudah lancar semuanya. Jadi teman-teman semuanya, di saat teman-teman di situ sudah beli alat dan teman-teman di situ sudah belajar settingnya, coba diulangi lagi. Saya yakin nanti akan ketemu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi jangan putus asa teman-teman semuanya yang baru belajar di wifi, yang di situ sudah beli alat ternyata nggak bisa. Akhirnya apa? Mangkrak atau dijual lagi dengan harga separuhnya atau mungkin 75%-nya. Jadi teman-teman semuanya, 3 tadi yang saya sebutkan itu sebagai acuan buat teman-teman semuanya. Dan jangan menyalahkan alat, gitu loh. Jangan menyalahkan alat. Nanti di saat teman-teman sudah ratusan alat yang pernah dipegang dan disetting, nanti teman-teman akan menemukan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Seperti yang saya alami seperti itu. Saya sendiri mungkin sudah ratusan alat yang pernah saya setting dan saya uji coba, bahkan mungkin sampai ada yang konslet dan semacamnya, kayak gitu. Tapi ada hobi tersembunyi yang saya rasakan, memang saya butuh pengalaman yang banyak. Di saat konsep saya udah mulai matang, habis itu saya di situ sudah mulai tahu wilayah saya, akhirnya apa? Butuh pengalaman yang banyak untuk saya mengembangkan diri saya sendiri. Nah, teman-teman juga seperti itu. Banyak di situ cari referensi, tidak hanya di channel saya ini banyak referensinya, tetapi jangan terlalu banyak referensi tanpa ada praktek. Referensi, praktek, gitu. Konsep dimatangkan. Saya yakin teman-teman nanti di saat mulai terjun di dunia wifi, tidak terlalu banyak pertanyaan, ternyata mau tanya sudah tahu jawabannya sendiri. Oke teman-teman semuanya, semoga sedikit tambahan ini motivasi buat teman-teman yang sukanya menyalakan alat atau menyalakan settingan. Jangan terburu-buru terlebih dahulu, coba pelajari lebih detail, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.